Kalau dalam olahraga Maria Segaf, Apa tuh? orang-orang yang terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi ini asli atau palsu, patut diacungi jempol. Kenapa tuh? Fisiknya kuat-kuat, VO2 max-nya bagus-bagus. Kenapa? Karena kemanapun larinya kuat banget begitu, dikejar terus begitu. Dikejar terus, gak kelar-kelar lagi ya, Lin, ya? Didatengin kemana-mana begitu. Nah, itu dia. Bagi kemarin saya panggilan Ya. dari Waketum Projo begitu Betul. ya untuk dijadikan saksi. Kita penasaran sebenarnya, kita hadirkan langsung makanya di Nah, studio kita nih mau ya. tanya ya, ada apa sih, dibawa kemana sih? Jadi ada siapa aja yang hadir Nah, pagi hari sudah ini? hadir langsung di studio bersama kami ada Bung Freddy Ya. Damanik, ini Waketum Projo, dan juga Mas Ahmad Husnuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Kita juga masih menunggu nih ya kedatangan dari kuasa hukum Pak Jokowi saat lagi. Katanya udah nyampe sih. Udah mau nyampe dikit lagi ya. Kita langsung tanya dulu ke Bang Freddy. Bang Freddy, kemarin dipanggil oleh Polda Metro Jaya, mungkin bisa dijelaskan apa maksud dan tujuan kedatangan kemarin? Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia pagi? Betul. Jadi hari Kamis sekitar jam 10 saya memenuhi panggilan, memberikan keterangan sebagai saksi. Oke. Sebagai saksi itu atas laporan Pak Jokowi. Jadi saya saksinya katakanlah Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Betul. Undang-undang ITE juga. Ya, jadi saya sebagai saksi, sebagai orang yang dianggap mengetahui Oke. ya secara langsung peristiwa tersebut. Ya, kebetulan saya memang beberapa kali ya berhadapan satu forum dengan beberapa terduga pelaku ini. Ya, sehingga pelapor Pak Jokowi bersama atau mungkin kuasanya melihat saya bisa dihadirkan sebagai saksi, maka mereka mengajukan saya. Ya. Jadi kehadiran saya pada saat itu mengkonfirmasi ya ada sebuah acara di media, karena saya satu forum dengan mereka mengkonfirmasi benar nggak itu saya, benar nggak itu Roy Suryo, Tifa, Rismon, kemudian apa yang saya sampaikan, apa yang mereka sampaikan di dalam forum itu, yang pada intinya adalah bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini pada saat itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu, tentu dengan metode-metode yang mereka sampaikan. Intinya di situ. Bang Freddy, ini kan tingkatnya udah tingkat penyidikan, artinya dipanggil pengembangan dari yang mungkin kemarin-kemarin masih penyelidikan, sekarang sudah sidik. Adakah yang berbeda yang dipertanyakan? Ya, jadi memang saya pada saat itu beserta beberapa yang lainnya, karena ini 5 LP jadi satu, 5 laporan jadi satu. Pada saat penyelidikan, saya pada saat itu masih LP-nya Pak Jokowi. Oke. Ya, di sini sudah 5 LP. Ya, tentu pada saat penyidikan ini saya juga ditanyakan yang terkait Lain-lain ya? 5 LP Laporan itu lain. khususnya. Ya, saya ditanyakan tentang 12 orang yang di dalam panggilan saya juga sudah disebutkan, di media juga disebutkan sudah. Ada 12 orang yang diduga melakukan tindak pidana itu. Saya ditanya satu-satu, kenal tidak, kenal tidak, kenal tidak. Ya, ada yang secara umum saya katakan saya tidak kenal, tapi saya tahu, saya tidak kenal, tapi saya tahu. Nah, khusus buat saya, ya saya katakan tadi, ada di forum media saya bersama-sama ya Roy Suryo, Rismon bersama dengan Tifa, dan juga ada beberapa konten lagi yang memang saya tahu, yang saya lihat dari media sosial. Ya. Artinya Anda mengkonfirmasi bahwa betul ada tuduhan tersebut yang menyasar Pak Jokowi? Iya, saya mengkonfirmasi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan pada saat di forum itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu. Oke, Mas Ahmad, berarti sudah masuk ke tahapan yang memang kita tahu penyidikan, prosesnya juga sudah berlanjut, bahkan Mas Freddy pun juga sudah diminta keterangan mengkonfirmasi hal tersebut. Sudah mulai seperti apa kebatinan dari Roy CS ini ya? Biasa aja, bahagia, gembira, sukacita. Tidur masih nyenyak berarti ya? Nyenyak. Oke. Karena yang udah TSK saja Firly Bahuri bertahun-tahun nyaman saja begitu. Oke. Baik, saya awali dari proses ya. Kalau kita bicara proses itu kan sebenarnya
Sebelumnya secara kumulatif ada 6 LP, namun yang ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan itu hanya 4 LP. LP-nya Saudara Joko Widodo, ada Lekumanan, ada Andi Kurniawan, dan terakhir ada Samuel Sweken. Selebihnya digugurkan karena tidak mau hadir dalam proses klarifikasi. Dan proses penyidikan ini kan sebenarnya dalam proses pengambilan keterangan repetisi sebenarnya. Hanya karena sekarang sudah penyidikan, jadi sudah pro justisia, pihak-pihak yang dulu pernah diperiksa dipanggil untuk diperiksa kembali untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tahapnya sudah penyidikan. Namun yang tentu menjadi catatan kami adalah harusnya proses itu dilakukan secara tertib. Karena dulu yang lapor yang pertama kali adalah Saudara Joko Widodo, dan ini adalah delik aduan mutlak. Oke, nggak tertibnya di mana? Nggak tertibnya harusnya yang diperiksa kembali dalam proses penyidikan itu adalah saksi pelapor dahulu selaku korban, yakni Saudara Joko Widodo. Dan saksi-saksi yang berkenaan dengan saksi korban itu juga harus tertib didahulukan. Kalau orang ya dituduh pencemaran karena ijazah palsu, maka pelapor itu pertama harus membuktikan bahwa dia punya ijazah asli. Nah, artinya apa? Dia diperiksa dan kemudian ijazah aslinya disita dalam proses penyidikan. Yang kedua, dia harus mengkonfirmasi dengan sejumlah saksi-saksi yang menegaskan bahwa dirinya memang punya pendidikan dan akhirnya menghasilkan ijazah. Saksi-saksi yang lainnya itu nggak ada relevansinya dengan peristiwa dia memperoleh ijazah itu. Bung Freddy, gitu. Nggak ada kaitannya dengan memperoleh ijazah. Kan tuduhan tersebut, Bang. Nah, itu hal yang kedua. Makanya harus tertib. Satu dulu dibuktikan ijazahnya asli, dan sebenarnya ijazah asli atau tidak ini kan belum selesai prosesnya. Terbukti di Barreskrim Mabes Polri proses dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri dari Direktur Tindak Pidana Umumnya kan terakhir sedang dilakukan proses pendalaman di gelar perkara khusus. Semestinya tunda dulu proses ini, jangan kemudian yang ijazah belum bisa dipastikan berhenti atau tidak. Bahkan kalau mau ya menggunakan asas kepastian hukum ya, dan juga demi asas keadilan hukum, pastikan dulu ijazah asli ini dibuktikan melalui pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru orang bisa dipersoalkan dia melakukan fitnah pencemaran karena menyatakan ijazah itu palsu. Hari ini kan tidak tertib ini, dan tidak tertibnya proses penyelidikan ke penyidikan itu saja menjadi soal. Hari ini Polda Metro Jaya melakukan repetisi anomali. Maksudnya adalah begini, Barreskrim Mabes Polri telah melakukan anomali, yakni apa? Menghentikan penyelidikan tanpa melibatkan pihak pengadu untuk melakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara. Makanya pihak pengadu mengadukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 junto 33 Peraturan Kapolri nomor 6 2019. Dan hari ini Polda Metro Jaya mengulangi repetisi anomali yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, diulangi oleh Polda Metro Jaya dengan apa? Meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan gelar perkara internal tanpa melibatkan klien kami selaku terlapor. Kemudian klien Anda juga akan mengajukan lagi gelar perkara khusus dong. Rencana kami akan melakukan itu. Harus ada ya perlakuan seimbang, setara dalam proses baik klien kami sebagai terlapor atau klien kami dalam perkara lain sebagai pengadu. Sebenarnya dari sisi bobot laporan saja sudah nggak seimbang. Klien kami melapor hanya dianggap dumas, tidak pro justisia. Saudara Joko Widodo melapor 30 April 2025 lalu langsung jadi LP. Sehingga anomali-anomali ini sebenarnya menjadikan konfirmasi bagi publik memang ada masalah. Jadi kemarin kalau kita bicara tentang baper politik ya, perasaan yang tidak nyaman dengan proses ini, harusnya klien kami yang layak untuk curhat. Kenapa? Karena diperlakukan secara hukum di muka proses penyidikan tidak equal, tidak adil. Tapi kan waktu itu kan Roy Suryo saya juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan begitu ya terkait hasil dari pengambilan keterangan itu bukan dalam konteks penyelidikan dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, akan tetapi pemanggilan itu hanya untuk memberikan pendapat dalam proses gelar perkara khusus yang itu tidak punya konsekuensi terhadap penyelidikan. Itu hanya konsekuensi terhadap apa? Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Wasidik Mabes Polri, yang hasilnya juga sampai hari ini masih kita tunggu gitu loh. Tapi kalau proses sudah masuk ke penyidikan, artinya kan sudah cukup bukti dikantongi oleh polisi. Nah itu dia, kalau ukurannya otoritas wewenang dan wewenang itu ada penyidik, ya silakan. Akhirnya orang akan mengatakan sidik dulu, bukti belakangan. Tangkap dulu ya, bukti belakangan. Kan ada gium ini kan umum terjadi di tengah masyarakat. Ini nampaknya kita harus hadirkan ya Bung Rifa itu kita negara kuasa Joko Widodo ya. Kita tahan dulu, sudah datang katanya. Kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Boleh.